saya Siampea. Kenalkan, saya Alfia Adamia. Hai, perkenalkan nama saya Ferdasari. Saya Humaira Hasyani dari kelompok 5. Di sini kami mengangkat isu rendahnya kemampuan literasi di sekolah dasar. Nah, simak penjelasan kami dengan baik ya. Literasi itu sebenarnya nggak sesederhana cuma bisa baca dan nulis aja loh. Memang secara umum, orang sering mengartikan literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis. Tapi seiring perkembangan zaman, pengertian literasi juga ikut berkembang. Sekarang, literasi nggak cuma bisa mengenal huruf atau menulis kalimat, tapi juga soal gimana kita memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi di kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki kemampuan literasi yang baik biasanya nggak mudah percaya begitu saja pada informasi yang diterima. Mereka bisa berpikir kritis, mengecek kebenaran informasi, dan tahu bagaimana menggunakan informasi tersebut dengan bijak. Jadi, literasi itu erat kaitannya dengan kemampuan berpikir secara analitis dan aplikatif dalam berbagai situasi. Menurut Ibrahim 2017 dalam bukunya Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional, literasi itu punya 4 dimensi penting. Pertama, literasi mencakup kecakapan dasar seperti membaca, menulis, berbicara, dan berhitung. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Literasi juga mencakup kemampuan untuk mengakses informasi yang relevan, memahaminya, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan. Contoh kasusnya begini. Semisal ada seorang siswa yang menemukan berita di media sosial tentang sebuah produk herbal yang diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit hanya dalam waktu singkat. Nah, kalau siswa ini punya literasi yang baik, dia nggak langsung percaya. Dia akan membaca dengan kritis, mencari tahu sumber berita tersebut, membandingkannya dengan informasi dari situs kesehatan resmi, bahkan mungkin bertanya ke guru atau orang tua. Setelah itu, dia bisa menyimpulkan sendiri bahwa berita itu bisa dipercaya atau tidak. Nah, dari kasus tadi, kelihatan banget kan bahwa literasi itu penting banget dalam kehidupan sehari-hari. Literasi membantu kita untuk tidak gampang termakan hoaks, bisa mengambil keputusan yang bijak, dan menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menyikapi informasi di era digital seperti sekarang. Sekian pemaparan materi dari saya. Literasi di era digital sangat penting bagi kalangan masyarakat maupun generasi muda. Mengingat semakin canggihnya teknologi, masyarakat harus melek atau peka terhadap segala informasi yang berkembang agar dapat memanfaatkannya secara maksimal. Penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial seperti berita palsu atau hoaks, khususnya di daerah pedesaan, yang akan berdampak buruk kepada seluruh masyarakat ataupun seluruh bangsa jika kita tidak sharing atau dipilah terlebih dahulu. Adapun slogan yang mengatakan janganlah membuang sampah sembarangan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, jaga lingkungan. Dari slogan tersebut, kita sebagai masyarakat alangkah baiknya tidak membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah di sungai ataupun di pinggir jalan. Masyarakat, kita juga sebagai masyarakat alangkah baiknya tidak melanggar peraturan lalu lintas dengan merobos lampu merah yang mengakibatkan kemacetan yang parah dan bahkan akan berujung pada kecelakaan. Kita juga sebagai masyarakat alangkah baiknya kita tidak merusak pohon dengan menempelkan spanduk ataupun poster kepada pohon. Menurut Witanto
menyatakan faktor dari penyebab kurangnya literasi di bawah ini merupakan penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu permasalahan di dalam lingkungan sekolah, keterbatasan fasilitas membaca seperti kurangnya perpustakaan serta minimnya variasi buku bacaan menjadi salah satu faktor rendahnya budaya literasi di Indonesia. Banyak sekolah di Indonesia masih mengandalkan buku paket sebagai sumber utama dalam proses pembelajaran atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Padahal ketersediaan buku bacaan tambahan yang menarik, berkualitas dan bukan sekedar buku paket dapat memberikan motivasi lebih bagi siswa untuk memperluas wawasan mereka. Nah, yang kedua, meningkatkan penggunaan teknologi informasi elektronik. Kemajuan teknologi informasi turut menyebabkan menurunnya minat baca masyarakat. Banyaknya tayangan televisi yang memiliki konten menarik dan beragam membuat masyarakat mudah tertarik. Namun hal ini tidak diimbangi dengan penyajian media pembelajaran atau media cetak buku dalam skala besar yang sama menariknya. Nah, adapun dampak rendahnya tingkat literasi, menurut Witanto menyatakan bahwa dampak yang terjadi apabila tidak memiliki minat dalam membaca sangat merugikan terutama bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sering terjadi sesuatu masalah dalam memahami atau menguasai serta menggunakan sebuah ilmu pengetahuan serta teknologi untuk manifestasikan produk yang berkualitas. Yang kedua, kurangnya wawasan dan keilmuan yang terbatas. Akan minimnya cara pola pikir positif seseorang sehingga orang tersebut mudah dipengaruhi oleh berbagai doktrin dan pemahaman negatif. Nah, yang ketiga, minimnya minat baca mengakibatkan kreativitas pada seseorang tidak akan berkembang. Seperti yang diketahui bahwanya pola pikir kreatif akan terwujud bila orang tersebut mengembangkan pola pikirnya serta mampu merespon lingkungan sekitar dengan cepat, dan hal ini kita bisa melihat dengan menggunakan kegiatan membaca. Yang keempat, dampak dari adanya memiliki rasa minat baca. Kedepannya tidak akan mengetahui informasi teraktual sehingga mengalami kesulitan untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kelima, dengan adanya ketidaktahuan karena ketidakmauan menambah ilmu pengetahuan serta meningkatkan kualitas pendidikan diri dengan informasi akan menimbulkan sikap ketidakpedulian seseorang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi tingkat literasi yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia sekarang ini tengah mengalami ataupun menghadapi permasalahan yang cukup serius di dalam literasi, di mana tingkat literasi di Indonesia ini terbilang cukup rendah. Di mana salah satu penelitian oleh Maghribi dan kawan-kawan pada tahun 2024 mengatakan bahwa kondisi tingkat literasi yang rendah ini memberikan berbagai dampak yang cukup luas, di mana mulai dari terhambatnya kemajuan sosial dan ekonomi sampai berdampak pada menurunnya daya saing bangsa di tingkat global. Rendahnya literasi ini disebabkan oleh berbagai faktor ataupun berbagai hal, di mana yang pertama itu pasti tentunya adanya keterbatasan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, tingginya harga buku, kemudian kurangnya sarana perpustakaan, serta lemahnya penanaman budaya membaca sejak usia dini. Nah, sesuai dengan judul yang kami angkat, di mana kami di sini meneliti tentang isu rendahnya tingkat literasi di sekolah dasar.
tentunya hal ini sangat penting teman-teman, di mana tadi salah satu dampaknya ataupun hal penyebab dari tingkat literasi ini rendah, yaitu karena penanaman budaya membaca sejak lahir ataupun sejak di usia dini itu kurang. Maka dari itu kami sangat mendukung untuk mengangkat isu ini agar kita semua sadar sebagai calon pendidik agar bisa menanamkan budaya membaca ataupun budaya literasi sejak dini bagi anak-anak akan mendatang. Kemudian hal ini juga sesuai dengan data statistik dari UNESCO yang mengatakan hanya sekitar 0,001% masyarakat Indonesia yaitu minat membaca. Maka kan bahwa minat membaca di Indonesia ini sangatlah kurang. Kemudian kita bisa sadar lagi sendiri untuk kita yang sendiri tinggal di Indonesia, di mana apakah di dalam menurut UNESCO itu sendiri mengatakan bahwa minimal manusia itu membaca 2 buku dalam setahun, sedangkan kita membaca buku itu bisa kita hitung tangan mungkin apakah kita sudah menyelesaikan 1 buku dalam 1 tahun ini. Jadi sangatlah prihatin untuk kondisi tingkat literasi yang ada di Indonesia saat ini. Selain data dari UNESCO tadi yang mengatakan bahwa tingkat literasi Indonesia itu sangat rendah, bisa juga kita lihat data yang dipublikasikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Data ini dipublikasikan dari Program for International Student Assessment ataupun PISA yang memang bertugas untuk mendeteksi berapa banyak tingkat literasi di setiap negara, di mana tingkat literasi Indonesia di sini memang mengalami kenaikan sebanyak 5 posisi dibandingkan pada tahun 2015. Ini terjadi pada tahun 2022 teman-teman. Meskipun demikian skornya yaitu posisinya itu bertambah, namun skor dari Indonesia sendiri ini mengalami penurunan, di mana Indonesia memperoleh skor di mana posisi Indonesia di sini berada di posisi 11 terbawah dari 81 negara yang telah disurvei. Rendahnya tingkat literasi ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap konsep dasar literasi yang sebenarnya dan karena pelaksanaan program literasi yang belum optimal dan kurang berkelanjutan. Ini menurut Fahrianur pada tahun 2023. Nah, saat ini tingkat literasi siswa di jenjang pendidikan dasar ataupun menengah menjadi perhatian utama. Sebagaimana terlihat dari hasil program for International Student Assessment ataupun PISA tadi, bisa dilihat bahwa tingkat literasi memang harus ditanamkan sejak dini di sekolah dasar, kemudian ditingkatkan lagi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jika kita melihat dari data yang dikatakan oleh PISA tadi, jika kita coba membandingkan dengan negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia, di mana data dari PISA tersebut mengatakan bahwa tingkat literasi di negara Malaysia itu lumayan tinggi daripada negara kita sendiri, di mana negara Malaysia mendapatkan poin sebesar 415 poin, sedangkan negara Indonesia mendapatkan 359 poin pada tahun yang sama. Nah, jika dilihat dari hal ini, bisa kita kemukakan bahwa tingkat literasi di Indonesia memang sangatlah rendah teman-teman. Maka dibutuhkan upaya ataupun solusi yang dilakukan untuk menanggulangi tingkat literasi di Indonesia ini agar lebih meningkat lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena walaupun kita mengalami peningkatan, malah justru kita pada saat ini mengalami penurunan poin pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang tantangan yang dihadapi karena rendahnya kemampuan literasi siswa. Nah, adapun tantangan yang dihadapi oleh siswa karena kurangnya literasi, yang pertama itu tingkat putus sekolah yang tinggi akibat kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Nah, banyak individu yang tidak memahami nilai dari pendidikan, terutama jika tidak ada budaya yang mendukung kebiasaan belajar. Nah, hal ini menyebabkan banyaknya anak yang putus sekolah
karena mereka atau keluarganya tidak menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Yang kedua yaitu kurangnya kebiasaan membaca menghambat pemahaman sosial. Minimnya kebiasaan membaca dapat membuat seseorang kurang memahami lingkungan sosial dan perkembangan sekitarnya. Hal ini juga bisa menyebabkan kurangnya wawasan, sulitnya beradaptasi dengan perubahan, serta rendahnya kesadaran akan isu-isu sosial yang sedang terjadi. Nah, yang ketiga yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah. Nah, dapat menghambat kemajuan. Nah, jika masyarakat tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, maka produktivitas individu dan daya saing bangsa juga akan menurun. Hal ini membuat suatu negara sulit berkembang karena tenaga kerjanya yang tersedia tidak mencukupi, tidak memiliki kemampuan yang untuk mendorong inovasi dan kemajuan. Adapun yang keempat yaitu tingginya angka putus sekolah dan mudahnya seseorang meninggalkan pendidikan. Berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kurangnya fasilitas pendidikan, atau kurangnya dorongan dari lingkungan dapat membuat banyak individu memilih untuk keluar dari sistem pendidikan. Kemudahan seseorang dalam meningkatkan pendidikan ini dapat berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan secara keseluruhan. Nah, yang kelima yaitu kemiskinan yang meluas akibat kurangnya pendidikan. Pendidikan yang rendah seringkali berhubungan dengan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, dengan minimnya keterampilan dan pengetahuan, seseorang akan sulit memperoleh penghasilan yang memadai, sehingga memperparah tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Nah, yang keenam yaitu meningkatnya kriminalitas akibat rendahnya pendidikan. Kurangnya pendidikan seringkali dikaitkan dengan peningkatan tindakan kriminalitas. Hal ini bisa terjadi karena individu yang tidak memiliki keterampilan kerja cenderung mencari cara instan untuk mendapatkan uang, termasuk melalui tindakan ilegal. Nah, yang ketujuh yaitu produktivitas yang rendah sebagai dampak dari kualitas SDM yang buruk. Tenaga kerja yang tidak terampil atau kurang terdidik cenderung memiliki produktivitas yang rendah. Hal ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya daya saing suatu negara di tingkat global. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kemampuan dalam memahami dan menganalisis informasi. Ketika seseorang tidak terbiasa dengan pendidikan dan membaca, mereka akan merasa kesulitan dalam memahami, menganalisis dan menggunakan informasi yang diperoleh dengan benar. Akibatnya, mereka akan mudah terpengaruh oleh misinformasi dan tidak dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang akurat. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi kemampuan literasi yang rendah. Nah, yang pertama yaitu memberikan apresiasi kepada siswa. Salah satu strategi yang dapat diterapkan guru untuk meningkatkan tingkat literasi siswa adalah dengan memberikan apresiasi. Guru dapat mendorong anak-anak untuk mengembangkan kebiasaan positif dengan memberikan motivasi dan dukungan. Menghargai siswa dengan cara memberi pengakuan atas usaha mereka dalam belajar, seperti menyampaikan pentingnya pendidikan atau memberikan pujian atas tugas yang telah diselesaikan. Selain itu, bentuk apresiasi seperti tos, menepuk kepala, bertepuk tangan, dan memberikan hadiah kecil, serta mengacukan jempol adalah berbagai bentuk penguatan positif lainnya, merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan literasi secara rutin. Nah, menyediakan waktu membaca selama 15 menit sebelum kelas dimulai merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan sekolah untuk menciptakan budaya literasi. Selain itu, mengadakan perlombaan literasi dan melakukan revisi terhadap karya tulis siswa dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan antusiasme serta motivasi mereka dalam mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan literasi. Yang ketiga yaitu memberikan dukungan bagi guru. Nah, guru perlu memiliki berbagai keterampilan termasuk dalam merancang, mengarahkan, dan menyimpulkan pembelajaran, serta memilih strategi mengajar yang menarik. Selain sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai panutan motivator,
fasilitator, serta pencipta lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan literasi siswa. Oleh karena itu, dukungan bagi guru sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan organisasi lain. Nah, bekerja sama dengan organisasi lain seperti program inovasi NTB dapat membantu sekolah dalam menerapkan program literasi yang lebih efektif. Program ini dapat mencakup berbagai aktivitas seperti menyusun kalimat, bermain peran atau role playing, hingga membaca dongeng. Kolaborasi ini juga memberikan dukungan tambahan bagi guru dan siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan optimal. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dengan orang tua siswa. Nah, untuk mengatasi tantangan dalam literasi membaca dan menulis, guru dapat bekerja sama dengan orang tua siswa. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan pertemuan untuk berdiskusi mengenai berbagai kendala yang dihadapi siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan adanya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua, berbagai permasalahan dapat didiskusikan dan diselesaikan bersama demi mendukung perkembangan literasi siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.